Salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Renungan harian Toraya Kamis 27 Mei 2021. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 20, dimulai dari ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan untuk semua kasih dan pertolongan-Mu yang Engkau nyatakan. Terima kasih hari baru anugerah Tuhan. Memulai seluruh aktivitas kami hari ini, kami akan membaca dan dibaca oleh firman-Mu. Allah Roh Kudus terangi kami, agar kami membaca dan merenungkan firman-Mu dan melakukan di dalam kehidupan beriman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 20 dimulai dari ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Firman Tuhan. Perenungan kita hari ini diutus memberitakan firman. Disua umpatale kadanna puang. Saat kita akan melaksanakan kegiatan, biasanya dibentuk suatu kepanitiaan atau tim kerja. Kepanitiaan itu adalah perpanjangan tangan dari pengurus yang diharapkan bertanggung jawab atas kegiatan yang dimaksudkan. Panitia tersebut biasanya diberikan SK sebagai sebuah penegasan bahwa mereka dipercaya untuk melaksanakan tugas kepanitiaan tersebut. Pada suatu hari, saat murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul dalam sebuah rumah yang terkunci, Tuhan Yesus datang menghampiri mereka dan memberi salam. "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat 19. Salam itu tentu memberikan keteduhan dan ketenangan kepada murid-murid yang masih sedang dalam ketakutan dan kegalauan. Lebih lagi, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa sama seperti Allah telah mengutus Tuhan Yesus, demikian juga Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya. Ayat 21. Pengutusan itu tentu untuk menjalankan suatu tujuan mulia, untuk memberitakan kebenaran dan Injil Kristus. Pengutusan itu bukan tanpa bekal. Pengutusan itu disertai dengan Sang Penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan menuntun mereka dalam memberitakan kebenaran dan hidup dalam kasih Tuhan. Mungkin kita pernah mengalami ketakutan Bapak Ibu, seperti yang dialami para murid. Namun Tuhan datang menguatkan kita dan memberi semangat untuk terus memuliakan Tuhan. Kita harus sadar bahwa Tuhanlah yang mengutus kita dalam pelayanan dan bukan orang lain. Kesadaran itu menjadi penguatan bagi kita untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab meskipun banyak kesulitan dan pergumulan yang kita alami. Tetaplah bertanggung jawab. Allah Roh Kudus akan menolong kita. Dia mengutus kita, diutus untuk memberitakan
kebenaran firman Tuhan melalui tindakan kita, sikap hidup, dan perbuatan kita. Terpuji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pemilik diri dan kehidupan ini, kami bersyukur di pagi hari ini atas pimpinan-Mu bagi kami semua. Memulai hari yang baru anugerah Tuhan, terima kasih firman-Mu menguatkan. Kami hendak diutus memberitakan firman Tuhan melalui sikap kami, melalui hidup kami, dan melalui perbuatan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini dalam syafaat bersama dengan seluruh jemaat Tuhan di Gereja Toraja Jemaat Ramah, kami datang mendukung seluruh jemaat. Terima kasih untuk kekuatan, keteguhan iman, kesehatan yang Tuhan jaminkan. Lanjutkan pemeliharaanmu. Bersyukur bersama dengan jemaat yang merayakan sukacita pertambahan usia, ulang tahun pernikahan, dan berkat-berkat lain. Sempurnakan sukacita. Terima kasih Tuhan. Dalam doa terus kami berdoa untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat. Berkati majelis gereja dalam menata pelayanan bersama dengan seluruh pengurus OIG. Kami juga pun berdoa bersama mendukung seluruh pelayanan yang sedang berlangsung. Pembangunan ruang serbaguna, ruang sekolah minggu, Tuhan berkati. Topangan doa dana dari seluruh jemaat. Kami juga berdoa untuk tukang. Tuhan pakai mereka secara bertanggung jawab untuk kerja keras, mengangkat tanggung jawab ini dengan baik. Kami juga berdoa, ya Tuhan, bersama-sama mendukung seluruh pelayanan, ibadah rumah tangga, ibadah OIG. Tuhan berkati. Bapa di sorga, dalam pelayanan sepanjang minggu ini, Tuhan menganugerahkan kekuatan jaminan kesehatan bagi semua kami. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena duka cita. Keluarga besar Bapak Lusito, atas dipanggilnya orang tua terkasih Nyonya Martina Baharudin Dendang. Ya Tuhan, terima kasih pimpinan-Mu. Mereka tiba di Toraja dengan selamat dan memakamkan orang tua. Keluarga besar Baharudin Dendang, Tuhan kuatkan, teguhkan, dan hibur. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Lute Lantang yang juga diantarkan ke tanah Toraja. Tuhan kuatkan dan hiburkan keluarga yang sampai di sana, agar dalam peristiwa duka yang mereka alami, Tuhanlah kekuatan dan penghiburan. Bapa di sorga, dalam syafaat bersama kami mendukung jemaat yang saat ini sedang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan, Engkau kekuatan dan sumber kesembuhan bagi seluruh jemaat. Kami berdoa untuk saudara kami Ferry Gadi, Bapak Matius Sirang, Ibu Agustina Patongloan, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya CH Dengen, Nyonya Matius Ruru, Bapak Prof TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakbur Lawal, Bapak Nathan Sambo, kakak dari Dr. Agus Sambo, ayah dari Pendeta Mega Sambo yang terus dalam perawatan intensif, Bapak F. Andi Padang, Bapak Y. Salulinggi, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Stefanus Pakurung yang dalam perawatan di Stella Maris, Nyonya Margareta Sara, Ibu Matilda Timisela, Nyonya JS Bane, Saudara Naftali Mina, Bapak PM Nasrim, Ana Agra, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Ibu Novianti Sapetau, Bapak Daniel Satu, Nyonya Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno,
Putri Arif, anak dari Bapak Lewi Arif, Rifan Kalak Limbong, Revan Arsen Kalak Limbong, Bapak Ottovianto Tando, Bapak Antonius Somalinggi, Saudara Angel, Ibu Ludia Rangan, orang tua dari Bapak Nathaniel Sampebua di Toraja, Bapak Yakobus Pagiling, Saudara Didianto Danda Lete, keponakan dari Bapak Agustinus Lete, Ibu Peter Tena, dan semua yang dalam perawatan, baik di rumah maupun di rumah sakit yang tidak sempat kami sebutkan. Tuhan, sumber kekuatan dan kesembuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh warga jemaat dalam pergumulan masing-masing, baik dalam usia lanjut maupun juga dalam aktivitas yang dilakukan. Tuhan, Gembala yang baik. Dalam gumul dan doa kami terus bersama dengan saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasihi yang memberi diri melayani Tuhan di Rumah Sakit Elim Makassar. Tuhan, Engkau mengenal pergumulan yang sedang berlangsung. Berkati tim dokter, karyawan yang ada, agar dalam pelayanan di Rumah Sakit Elim Makassar tetap melihat bahwa Tuhan menjadi kekuatan dan gembala yang baik, memampukan mereka melayani Tuhan dan melayani sesama. Tuhan, buka jalan agar ke depan pelayanan ini terus berlangsung untuk kemuliaan Tuhan. Pimpin dan sertai kami dalam menjalani kehidupan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpuji Tuhan, haleluya, amin.